Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena sudah yakin bahwa Allah akan memberi rezeki, maka dia tidak butuh untuk curang, tidak butuh nambahi bobot timbangannya, ngurangi timbangan, tidak butuh culas sana culas sini, tidak butuh nipu sana nipu sini. Karena tidak usah nipu pun, tidak usah curang pun, Allah akan mencukupi rezekinya. Allah pasti akan memberi rezeki. Ini orang yang tawakal, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah Musholla Al-Hikmah sama subuh rahimani wa rahimakumullah. Ada salah satu pintu surga yang khusus dimasuki oleh segolongan manusia, entah jumlahnya berapa miliar, entah berapa ratus miliar orang yang masuk melalui pintu ini nanti, yang kondisinya hatinya seperti hati burung. Apakah dalam hal ketawakalannya, apakah dalam hal kelembutannya. Ini di sini kita bisa ketahui bahwa surga itu pintunya banyak. Yang suka puasa itu nanti khusus orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai ahli saum, ahli puasa, yang gemar puasa. Tidak hanya Ramadan, tidak hanya puasa-puasa yang wajib, sunnah muakkadah seperti puasa Muharram, puasa-puasa yang lain, tetapi puasa-puasa sunnah harian. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Kemudian puasa Ayyamul Bid, dalam sebulan 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15. Ayyamul Bid itu hari putih, di mana hari-hari itu rembulan mendekati sempurna, maka disebut putih, putih bersih, Ayyamul Bid. Itu ada puasa sunnahnya muakkad. Kemudian Senin Kemis, ya, Senin Kemis. Ada puasa-puasa yang memang sudah dituntunkan oleh Nabi. Orang yang mengistiqomahkan puasa-puasa seperti itu, apalagi puasa wajib, otomatis nanti masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Ada lagi pintu khusus orang yang gemar tahajud. Ada lagi puasa khusus orang-orang sedekah. Itu nanti ada pengelompokan. Saya jadi teringat kalau di Masjidil Haram itu hanya masjid segitu saja, ya, segitu dalam tanda kutip, kecil, hanya secuplik bumi. Itu aja pintunya macam-macam. Ada pintu Abdul Aziz, ada pintu macam-macam lah. Dan memang itu diperlukan banyak pintu karena sedemikian banyak orang yang mau masuk. Dan itu bisa dijadikan identitas untuk janjian, untuk apa, di pintu sana, di pintu nomor sekian, di pintu yang namanya ini. Apalagi nanti di surga itu. Nah, ada orang, ini karena kita ngomong pintu-pintu ya Pak ya, karena pintu-pintu surga sangat banyak. Ada pintunya orang yang berderma, orang yang bersedekah, ada pintunya orang yang suka menghilangkan menyingkirkan potensi-potensi bahaya bagi orang lain. Di jalan ada duri, oh ini kalau nanti kena kakinya orang atau kena bannya orang bisa-bisa bahaya, disingkirkan. Ada lantai yang ada air, lantai musola, lantai masjid atau lantai apa, ada air, oh ini nanti kalau ada orang lewat kepleset, dipel atau dikeringkan. Orang-orang seperti ini punya pintu tersendiri, nanti terkelompok dengan orang-orang yang serupa seperti itu. Nah, kemudian yang dahsyat adalah ada seseorang, ada kelompok orang
yang oleh Allah dibebaskan memasuki pintu melalui pintu manapun. Wah, ini Masya Allah. Ada sekelompok orang yang diperkenankan oleh Allah memasuki pintu surga melalui pintu apapun. Mau masuk pintu Ar-Rayyan, masuk pintunya orang-orang yang ahli puasa, ada masuk pintunya orang-orang yang bertawakal, ada, boleh, persilahkan gitu. Itu siapa? Ya ini kelompok wanita yang mentaati suaminya, tidak meninggalkan sholat fardu, kemudian tidak berzina, dan mati dalam kondisi suaminya ridho. Ridho itu maksudnya apa? Tidak punya ganjalan, tidak punya mangkel, tidak punya apa ini? Ya tidak punya dendam. Mati dalam kondisi suaminya ridho. Dikala hidupnya menegakkan sholat 5 waktunya, tidak selingkuh, tidak berzina, kemudian mentaati suaminya, tidak hanya dalam hal-hal perintah suami yang wajib untuk melaksanakan kewajiban, yang sunnah, yang mubah sekalipun dia mentaati. Hanya ini Pak, ini Masya Allah bagi wanita punya suami, ini pintu surga. Suami itu merupakan pintu surga bagi istri, pintu surga sekaligus pintu neraka kalau tidak taat pada suami. Mentaati suami, melaksanakan sholat fardu 5 waktu, kemudian menjaga kehormatan diri, kemudian ketika matinya ini suami ridho, dalam posisi suami memaafkan ridho, maka wanita seperti ini berhak atau dipersilahkan oleh Allah memasuki pintu surga yang manapun. Bingung enggak Pak? Coba, mau masuk pintu mana? Mau masuk semuanya, masuk pintu ini keluar lagi, nanti masuk pintu ini lagi keluar lagi? Tidak mungkin. Masuk surga itu kalau sudah masuk ya nggak akan mau keluar, nggak akan mau keluar. Jadi ini, dan Masya Allah ya, jadi ini pengembangan dari apa yang Nabi SAW sampaikan, bahwasanya akan masuk surga sekelompok orang yang hatinya seperti hati burung. Tadi dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi kila maknahu, bahwasanya arti dari hati burung itu ada yang mentakwil, ada ulama yang kemudian mensyarah, menjabarkan bahwa karena hati burung itu sedemikian tawakal. Burung atau pada umumnya jenis unggas Pak, jenis unggas ya, baik piaraan maupun unggas yang liar. Ya kita aja kalau punya ayam atau apa itu nalurinya ayam lah katakanlah. Kalau pagi itu mereka kandang kita buka, pasti dia keluar, sudah keluar nyari makanan. Atau burung liar di pohon, kalau pagi dia terbang dalam keadaan perut masih kosong, taktu himason. Pernah nanti di hadis yang ke-79 akan ketemu secara khusus ini. Taktu himason, pergi pagi dalam keadaan perut masih kosong. Wataruhu bitonan, dan sore hari pulang dalam keadaan perut sudah kenyang. Bahkan kalau dia burung betina, kenyang sak anak-anaknya. Jadi dia tidak butuh ATM, tidak butuh deposito, saldo, tidak butuh investasi, tidak butuh apa, pergi saja pagi, dalam keadaan perut kosong. Nanti sore dia pulang untuk tidur ke sarangnya dalam keadaan perut sudah mindil-mindil, telihnya sudah mindil-mindil. Bahkan kalau dia punya anak-anak yang masih diloloi itu Pak, anak-anaknya juga kenyang. Ini tawakalnya burung. Pokoknya dia terbang saja keluar dari sarang, menjemput rezeki Allah, yakin bahwa pasti hari itu dapat makan, yakin bahwa Allah menyiapkan rezeki bagi setiap yang hidup, setiap binatang melata sekalipun cacing ya. Bahkan yang unik Pak, ternyata dalam satu penelitian, burung itu, semua jenis burung
semua jenis burung, apakah termasuk unggas, tetapi burung. Burung ini kalau masih piye Pak, masih baru netes dari telur, ini sering luput kita amati. Dia akan mengeluarkan bau yang mengundang serangga datang. Ya, akhirnya saya pernah ya, burung itu. Kalau kita dekati sarangnya, baunya itu khas. Bau anak burung itu khas. Dan itu mengundang serangga datang. Serangga inilah yang akan dimakan oleh anak burung atau induk burung untuk memberi makan anak-anak burung ini. Anehnya, ketika anak burung ini sudah mulai latihan terbang dan bisa terbang, bisa keluar dari sarang, bau khas tadi itu hilang. Bau khas yang bisa menarik datangnya serangga tadi sudah tidak ada. Maka ini Masya Allah, siapa yang mengatur seperti itu? Allah. Yang mengatur seperti itu sepenuhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ono ae Pak, gitu seperti itu. Sebab Allah menciptakan sunnatullah itu ono ae, sebab akibatnya ono ae. Bahkan ada di pohon kurma, ada yang pernah mengamati ada satu kisah riwayat. Seekor burung itu bolak-balik ke pelepah kurma, Pak. Bolak-balik gitu. Setiap hari bolak-balik ke sana. Ada yang penasaran, kemudian dinaiki kurma itu, dilihat. Ternyata di situ ada ular yang buta yang tidak bisa mencari makan. Ternyata burung itu datang ngasih makan ular itu. Ini hakikatnya yang ngasih makan adalah Allah. Artinya setiap yang hidup, setiap yang diberinya oleh Allah itu dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya betul orang falsafah orang Jawa atau mungkin juga orang Madura atau orang sepuh dulu, banyak anak, banyak apa Pak? Rezeki, saestu, betul itu. Ya, karena setiap kehidupan, setiap yang lahir itu ada rezekinya sendiri-sendiri. Kalau anaknya 8, ya rezekinya 1 kali 8. Rezekinya dari rezekinya anak-anak. Melalui mungkin Allah tidak kurang membuat sebab. Mungkin dengan naik jabatan orang tuanya, mungkin dengan diperlancar usaha dagang orang tuanya. Rezekinya anak lewat orang tuanya gitu. Kalau burung sudah mulai bisa terbang, nah dia sudah bisa mengais rezeki sendiri. Sama dengan anak-anak, sudah kita sekolahkan, kita pondokkan, sudah bisa mandiri, sudah bisa mendatangkan pendapatan sendiri, itu juga rezeki gitu. Nah, ini ketawakalan seekor burung. Saya jadi ingat di masyarakat itu Pak, orang-orang yang yang kurang beruntung secara ekonomi, yang kategorinya miskin. Miskin itu adalah orang yang tidak punya harta tetapi mampu bekerja sekarang, dimakan sekarang, itu miskin. Kalau fakir itu orang tidak punya harta, tidak mampu berusaha, namanya fakir. Bidang ya Pak, fakir miskin. Kalau miskin itu tidak punya harta tapi dia mampu berusaha, dia tidak bisa saving, kerja hari ini dimakan hari ini. Saya jadi teringat yang itu. Apakah kerjanya buruh harian di sawah, buruh bangunan, buruh apalah, ojek, becak dan lain sebagainya. Ini sepertinya yang mirip dengan burung itu. Dia berangkat pagi atau melicol atau apalah, berangkat pagi, tawakal kepada Allah, asalkan hatinya tawakal kepada Allah, yakin bahwa Allah akan memberi jatah rizki. Berangkat pagi dengan modal ojeknya lah, dengan modal becaknya. Kalau misalkan panen melati ya dengan modal wadahnya gitu, atau di sawah arau atau apalah, buruh panenan atau kerja di pabrik, berangkat pagi, yakin bahwa Allah akan mencukupi rizki atau kebutuhan ekonomi pada hari itu. Nah, bedanya orang yang berangkat kerja dengan yakin dan tawakal dengan yang tidak tawakal ada Pak.
Kalau orang berangkat kerja atau memulai maishahnya, ekonominya itu didasari oleh rasa tawakal, yakin bahwa Allah sudah menjatah rizki kita, maka dia tidak akan merekayasa keadaan. Dia tidak akan nganeh-nganeh yang melanggar aturan. Orang dagang ke pasar, yakin bahwa Allah akan memberi rizki, yakin itu. Sehingga karena sudah yakin bahwa Allah akan memberi rezeki, maka dia tidak butuh untuk curang, tidak butuh nambahi bobot timbangannya, ngurangi timbangan, tidak butuh culas sana culas sini, tidak butuh nipu sana nipu sini. Karena tidak usah nipu pun, tidak usah curang pun, Allah akan mencukupi rezekinya. Allah pasti akan memberi rezeki. Ini orang yang tawakal, Pak. Bedanya orang yang tawakal dengan yang tidak tawakal. Bisnis juga demikian, birokrasi juga demikian. Kalau benar-benar tawakal kepada Allah, yakin atas rizki yang disiapkan oleh Allah, dia tidak akan memanipulasi tanda tangan untuk memperoleh penghasilan lebih. Dia tidak akan riswah atau korupsi. Dia tidak akan nyuap sana nyuap sini untuk memperoleh proyek misalnya. Karena yakin Allah, aku tidak usah seperti ini saja, aku sudah akan dapat rezeki gitu. Nah, ini yang pertama, ketawakalan.